Nah, baca ini bang. Kitab Injil karangan Matius. Karangan ya benar. Coba tampilkan Injil Matius 14. Enggak Pak. Ini kan semua kesurupan Matius 14. Coba Bang Ali, coba bilang. Saya mengerti apa yang kalian omong. Saya mengerti karena memang karangan bagaimana tentang Yesus Kristus Karangan itu. Matius. Memang begitu. Ada tiang nggak? Pegang. Injil Matius. Ini kan Bang semuanya Usman, kesurupan kan? Tolong bukakan Injil karangan Matius 14 gitu. Injil Matius coba. Karangan itu karangan Injil itu. Matius 14. Tolong. Coba. Karangan. Injil Matius 14. Pakai karangan lah. Ini tertulisnya pakai karangan. Bro. Bacalah karangannya bang. Abang ini mengurangi dan Coba menambahi itu kan kayaknya. memang itu kan dari awal. Coba Karangan. tampilkan Injil Matius. Udah macam buku sekolah ya. Buka. Bisa buka enggak? Coba baca yang Matius dulu bang. Kita Injil karangan Matius. Nah ini kan semuanya kesurupan. Aku tanya Allah aja tadi sudah bilang. Hayas kok. Kamu jangan diam lah Hayas. Oke, baik. Berapa? Oke. Bentar ya, Bangku semua. nanti Bangku semua. Ini Kembali beberapa kepada orang karangan ini. ini. Semuanya bersurat. Berapa? Injil Matius 14. Karangan Buyangka ada nggak? Karangan Buyangka ada nggak? Makanya kata bu apa? Masih mau kau Buya datang Sakur itu besok? benar ya. Jangan takut murtad dong. Berapa? Masih mau kau lagi Bang, datang besok? berapa? Matius berapa? Injil Matius 14 Jangan bang. ayat 32 dan 33 itu aja. 32 hingga 33. Oke, kita baca ya. 32 hingga 33. Oke. Ini ya. Ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah gitu ya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Itu. Menyembah dia di sana siapa Pak? Dia. Tadi ku tanya ke abang dia, abang nggak jawab. Gimana sih? Dia di sini Yesus lah, Yesus. Iya bagus. Amin ayat. Kamu. Tetapi kamu begini tahu bang, sendiri. kalau abang mengatakan Betul. tentang penyembahan ya, Yesus kita siapa, buka Pak? sedikit di Hayas. 23 ya. Kamu sudah jawab ya? Itu Yesus. Oke bagus. Berarti orang Baik. menyembah siapa Sini dia? ada satu lagi bang, Sebenarnya ada ketika Sebentar Hayas, sebentar. Aku tanya balik Ya. dulu. Menyembah siapa? Yesus. Aha, siapa dia? Kalau di sudah tempat menyembah gua siapa? ada juga disembah raja. Malahan Siapa Daud dia? pun kalau abang mengatakan Daud menyembah ya, ini Abigail menyembah Daud. Daud Tuhan juga loh di sini. Ketika Abigail melihat Daud, saya bertanya. Sebentar. Kamu jangan lari Lalu kemana-mana. sujud menyembah di Kemarin depan Kansan Daud bilang dengan apa? Kansan mukanya bilang- sampai di tanah. Nah, Daud disembah loh bang oleh Abigail. Tuhan loh Daud ini. Mana? Ini Daud Tuhan juga loh. Kansan bilang ke aku, saya naik ke rumah. Sebentar, ini abang mengatakan menyembah Yesus. Ini Daud juga Tuhan. Abigail menyembah Daud. Ini sampai mukanya ke tanah loh ini. Gimana? Daud Tuhan juga loh. Saya kan Berarti kata blender itu 40 tadi Tuhan ya. dengar dulu. Oke. Oke, ku tanya. Oke, Hayas. Oke, kamu Bang Ali, tampilkan ini. Bang Ali. Kamu Daud tampilkan. disembah siapa nih Daud ini? Daud Oke, disembah siapa? bagus. Lalu sujud bagus. menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya bisa, oke, kamu bisa jawab pertanyaan. Siapa yang menyembah Daud? Saya Siapa ikuti menyembah kamu, Daud? tetapi saya tidak menyetujuinya. Oke, sekarang saya ikuti Sabar. kamu ayat ini ya. Kamu Yang jangan lari menyembah kemana-mana Daud dulu. siapa? Yang menyembah Daud siapa? Kamu jangan lari kemana-mana dulu. Saya mau. Iya, makanya saya mau ikut ayat ini. Saya mau ikut apa yang kamu katakan, kamu tampilkan ini. Mana? Orang juga lagi. Menyembah. Oke, Malah aku bisa Hayas, menampilkan kamu satu dengar- data. kamu Yang dengar saya menyembah nggak? Yesus itu adalah iblis loh. Hati-hati loh. Ada datanya loh. Main-main dengan pendeta besar yang besar sekali ya. Itu kan memutarbalikkan itu semuanya. Itu memutarbalikkan gimana? Ini Alkitab itu bukan Abang main-main, mengatakan, Hayas. abang Bukan mengambil seperti satu Al-Quran, ayat di Al-Quran. Matius Saya juga ada Al-Quran 14:33 ada orang menyembah Yesus.
mengatakan Yesus itu Tuhan katanya. Benar kan? Di sini Abigail menyembah Yesus, menyembah Daud. Daud Tuhan juga. Oke, bagus. Katanya. Sekarang aku ikut kamu. bagus, Sebentar. bagus. Iya. Mana? Sekarang aku ikuti kamu. Perkataan kamu. Aku tidak menyetujuinya. Oke, di mana Daud mengatakan bahwa akulah Tuhan? Ayo. Lah, ini Aku menyembah bisa ini. mengikuti. Daud Tuhan, Daud Mengikuti Tuhan. apa Dia yang Tuhan, raja dia. Oke, kita gali ke dalam lagi. Di mana Daud mengatakan bahwa aku adalah Allah dan Tuhan? Di mana? Daud mengatakan Allah ada. Itulah baca Bible itu loh. Mana ayatnya? Ini malan Tuhan. Kalau Tuhan kan ini ya dikatakan apa? Oleh sebab itu Tuanku ini. Oh. Tuhan itu bisa Tuhan kan? Bagus. Kemana? Tuanku di sini kalimat besar atau kecil? Ya, apa? Besar Ini atau kecil? Tuanku. Tuanku di sini besar atau kecil? Besar Oleh sebab kecil itu, apa? Tuanku. Besar kecil. Itu Tuhan ya. Sana. Itu lah. Jadi jangan ngambil gitu. Nah, mengalap apa? Malahan di Bible abang itu ya, Musa pun bisa jadi Besar atau Allah loh, kecil? Musa itu. Besar atau Tapi kalau kecil yang tadi ayat? bang huruf besar bang tadi. Bentar ya. Tuanku di Bang, sana, ya. di sana ada huruf besar atau kecil? Bentar. Ini, bang. Ini huruf besar bang. Ini bang Ali, huruf besar ini. Ini huruf besar kan? Ini ayat. Ini huruf kamu besar ini. tampilkan Ini huruf di besar sini. ini. Kamu tampilkan lagi di mana? Saya Ini D bertanya ini huruf tentang besar apa kan? yang Benar tadi kan? kamu Mereka tampilkan di membawa perjanjian dia. lama D itu. ini huruf besar. Kamu kan lari ke Bang Ali. mana-mana. Sebentar Bang Ali. Mereka membawa dia. Dia ini huruf besar kan? Dia ini siapa? Menurut kamu siapa? Aku nanya Bang Ali, mana aku tahu pun bertanya. Siapa Bang Ali? Ini. Dia ini. Dia nih. Siapa? Coba. Ini siapa yang pasien, siapa yang dokternya ini? Coba. Iya, saya mau menjawab bagaimana. Kalau Ya, aku kan bertanya kepada Bang Ali. Di sini dikatakan mereka membawa dia. Dia ini huruf besar. Ini dia ini huruf besar. Jadi dia ini siapa? Itu loh. saya mau ini Hayas. Tadi saya mau bertanya tentang apa yang tadi kamu sampaikan tentang Daud itu loh. Daud itu. Jangan lari ke Lukas dulu. Saya mau tanya tentang saya mau menggali tentang Daud yang tadi kamu tampilkan di kitab perjanjian lama itu, 1 Samuel itu. Iya, Daud disembah. Tuanku di sana huruf besar atau kecil, Pak? Apa pula bahasa asing enggak ada huruf besar huruf kecil Bang? Enggak ada itu. Itu kan. Oke, di mana Daud mengatakan akulah Tuhan dan Allah? Mana? Oh, bang, itu dan itu hurufnya huruf besar juga itu. Di Bang. mana Itu di Tuhan mana juga itu, Daud Bang. mengatakan bahwa akulah Tuhan dan Allah? Akulah Tuhan dan Allah. Kalau dikatakan tentang Allah, Musa pun Allah di Bible abang itu. Allah kepada Fir'aun, Allah juga dia. Tahu enggak? Iya, saya. Inilah bang pusing. Tapi sebelum ke situ enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti abang kalau abang ke situ tadi pusing enggak bang? Itu loh. Kalau kamu berbicara tentang Alkitab saya baik. kalau Itu yang kamu kutanya berbicara kepada tentang Bang Alkitab Ali. saya Di sini tidak akan mereka mendengar membawa apa yang kamu dia. tanyakan tadi Yang dalam kutanya di Al-Quran. sini D ini huruf besar, gitu loh Bang. D ini huruf besar. Dia ini siapa? Itu yang kutanya, Bang Ali. Dia di sana kan bukan Yesus. Yesus ya, berarti dia nih Yesus, gitu Bang Ali. Apa? Yesus ini baik. Berarti Yesus ini Tuhan, benar kan? Kenapa? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan dan Allah. Tuhan, oke. Mereka Tuhan dan membawa Allah, dia, sekaligus Yesus. Bapa surgawi. Oke. Mereka membawa Yesus yang Tuhan ini ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Yang ini Yesus tadi ya? Nah kan yang Tuhan tadi kepada Tuhan. Tuhan Kristen diserahkan kepada Tuhan mana ini? Tanya. Oh, kamu mau bertanya tentang sebentar. Coba. Sudah ya.
Sudah belum? Saya mau menjawab, tapi ketawa-ketawa, nggak ada hasilnya. Silakan. Masalah abang lucu, orang ketawa lah bang. Abang lucu loh bang. Lucu. Lucu apanya Pak? Ayas, lucu apanya? Masalah kalau Kamu menurut kira ayat iman ini saya ku goyah terhadap Yesus perhatikan Kristus. Tuhan abang ni nggak jelas gitu loh bang. Ngerti nggak? Ini parah nih. Kamu kira iman saya goyah? Goyang gayanya bang, goyang. Nggak pernah goyah kan? Jawab bang, jawab. Tuhan abang ini Tuhan Kristen diserahkan kepada Tuhan mana ini? Tuhan mana lagi ini? Coba bang. Berapa Tuhan ini? Coba. Ini kan mereka membawa dia ni kan Yesus nih Tuhan abang nih ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus yang Tuhan abang ini kepada Tuhan. Tuhan Kristen diserahkan kepada Tuhan mana ini? Coba kita tengok. Sudah belum? Kalau kita pakai timer aja, bisa nggak? Enggak abang bu, Bisa ini nggak? enggak Kita ada pakai timer timer aja. gimana? 5 menit. Ayo. Bisa nggak Hayas? Hah? 5 menit, pakai timer aja. Enggak apa-apa, gini aja. Kita titok aja. Kalau Supaya timer enggak apa-apa lah. Pakai data. Enggak apa-apa, jawab bang, jawab. Kita dengar kok bang. Kita dengar aja, enggak apa-apa. Kita mendengarkan aja, enggak apa-apa. Oke. Coba. Bisa nggak? Nah, kena kan ya bang Hamka. Kamu katakan bang itu. kepada teman-temanmu kita kondusif pakai Ya. timer aja. Bisa nggak? 5 menit atau 3 menit? Bisa nggak? Ya enggak apa-apa enggak. Silakan kita tiktokkan aja enggak apa-apa. Ini enak loh bang kita membahas ini. Oh, Nggak apa-apa. TikTok. Kalau teman-temanku itu ketawa sebab abang lucu. Aku pun ketawa lucu abang ini sebenarnya. Sudah belum? Abang ini sok. Tentang ayat ini. Bukan Aku mau menjelaskan. timer. Timer. Coba timer. 5 menit. Ya. 5 menit Oke. kelamaan. 3 menit aja, 3 menit. Silakan. Timer di mana? Saya mau lihat timer ini. Sok-sok timer abang sekolah minggu aja gua. Tampil lah. Aku level aku bukan Timer lah. abang Supaya saya loh. tahu juga lah. Enggak apa-apa. Aku kasih masa aja 3 menit. Coba. Sekarang pakai Ya. timer. Timer. Enggak apa-apa lah abang ngomong aja lah. Tampilkan Ini timer jawab di ini. layar. Gak ada yang ngomong ngelayanin abang timer dulu abang siapa? Timer di layar. Parah nih. Kamu bertanya, saya bisa menjawab dengan dalil semua. Ayo. Oke, silakan. Jawab. Kita dengar Makanya kok. tampilkan timer dulu. Enggak ada siapa yang mau Itu nyiapin kan. timer. Kita kasih masa aja. Apa-apa. Hah? Silakan. Tampilkan timer supaya jangan Itu lihat aja jam abang di atas itu ada kan 0058 Nanti aku tanya Quran, kamu kan. hadis kamu, kamu tanya, kamu jawab, jangan lari ke mana-mana, ke kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Baik. orang Silakan. Kristen. Dijawab ini aja bang. Tuhan abang ini diserahkan kepada Tuhan mana? Silakan. Oke, timer dulu. Ayo. Abang aja timer sendiri, nggak apa-apa. Host di mana timer? Ya ada mulai dari abang. Abang siapa mau timer ngatur aja. Abang aja lah, lanjut aja nggak apa-apa. Pak host, coba timer dulu. Timer tampilkan di layar ini. Di timer Ada timernya. Saya diam sendiri. Itu. Kami diam aja nggak apa-apa. Saya berani lah, saya berani. Saya tidak pernah mundur ya. Tentang apa yang saya katakan. Silakan dijawab aja Bang Ali, nggak apa-apa. Ini udah diam nih. Kalau teman-teman udah diam, kita mendengar aja jawabannya Bang Ali gimana gitu ya. Silakan. Jangan nangis Bang Ali, nggak apa-apa. Silakan. Kok masa saya menangis sih? Kayak macam menangis Bang Ali. Kasihan, aku tidak pernah menangis. Ya. Berbicara Jadi jawab tentang, ini Bang Ali. Kita Tuhan berdua aja saya, nggak apa-apa Allah Bang Ali. saya, Kita Bapak saya surgawi Yesus Kristus. Ya. Saya malah berhappy bernyala-nyala Pak. Baik. Jingkrik Tampilkan ya. ayat, ini tampilkan dulu timer Pak. Saya minta timer aja. Abang aja lah yang timer Kalau nggak apa-apa. tampilkan Kita timer, percaya saya mulai. kok kepada abang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Tampilkan timer, dijelaskan di sini kita timer. berdua aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini dikatakan mereka membawa dia ini kan Tuhan abang nih, Yesus namanya, ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Menyerahkan siapa? Yesus ini kepada Tuhan. Jadi Tuhan abang ini diserahkan kepada Tuhan mana? Tuhannya Itu loh, siapa? pertanyakan. Iya betul. Tuhan Silakan. mati. 1 Korintus Tuhan 2 ayat mati. 26. Sudah saya hadapi. Tuhan mati. Hah? Tuhan siapa pula yang mati? Sebentar. Hayas. Hah? Kalau kamu mau bertanya gini, Ya, silakan. banyak Muslim kan Tuhannya bahwa Tuhan orang Kristen kan mati.
Tuhan kau Masa Tuhan kau mati berdoa, abang ni ada. Tuhan kau makan, Tuhan kau minum, Tuhan kau tidur. Kayak gitu. Betul nggak? Berarti Tuhan abang makan. Abang ni sedeng. Masa Tuhan Bisa nggak? makan? Bisa nggak? Sekarang pakai timer. Saya minta Silakan, timer silakan. aja. Enggak apa-apa, kita mendengar aja, enggak apa-apa. Ini teman-teman kuda ini juga. Enggak apa-apa lah. Kalau tidak Aja, pakai Bang. timer kan waktu yang kita gunakan untuk berbicara kan kita tidak bisa mengetahui sudah menit berapa, detik berapa. Itu yang saya Abang lihat jam di atas itu. Sekarang udah jam berapa di sana? 02.01. Abang tamat 02.03. Gitu loh, Bang. Bapak-bapak. kalau saya kan bermaksud tentang timer itu kan lain. Kan seperti misalnya di Superboy itu Ya. loh. Di Ya TikTok udah, Superboy itu tampilkan timer itu jelas sekali itu. Aku ikutin lah orang-orang goblok seperti abang ini nggak apa-apa lah sekali. Jangan kepanasan Pak Hos. Silakan. dulu. Nanti yang pelanggaran disalib ya, host. Yang kalah disalib nanti. Bisa nggak? Timer di mana? Ya. Tunggu bentar bang, aku cari dulu bang, aku download dulu Oke, Bang, ya. baik. Nah, oke. Silakan. Silakan. Abang ni sok ini timer pula. Abang Timer, ya. nggak level sama. Ya. Supaya kita kondusif, jangan Ya ini jangan berapa bang? Berapa potong-potong. menit ini? Berapa menit nih bang? 5 menit. 5 menit kepanjang. 5 menit Bang. bisa Abang- nggak? Aku yang pertama. Abang kalau 5 menit bang, takutnya aku kayak siapa itu bang? Ada di gereja itu orang ceramah sampai lama-lama. Tidur. Jatuh. Ya. Jatuh Berarti kamu dari tingkat takut? 3 Takut? bang. Jatuh dari Kau tingkat 3. berani Bang. nggak? Berani nggak? Nanti saya Oh, kok lama-lama sih? Itulah namanya diskusi. Kok masa kamu tidak mengatakan diskusi sih? Karena Ya, bentar, Bang. pakai timer itu lebih bagus karena tidak saling potong-potong. Supaya apa? Ya 3 menit aja Semua bang. yang Bang mendengar Ali 3 menit aja. 3 menit aja nggak apa-apa. Aku 3 3 menit, menit. tak apa-apa. Aku 3 menit ya. 3 menit. Aku 3 menit. Bang Ali 3 hari bang. Apa ya? Malam. Betul nggak? Amir, gimana Pak Hos? Pak Hos tadi yang Bentar Bang Ali, berdiskusi. Bang Ali, bentar Bang Ali. Malam Kak. Ya Lama mau nggak? apa? Mau menghujat mau apa? Dia tenang aja lah bang. Abang apa? Saya tidak mau menghujat Pak. Saya Iya, tidak mau aku menghujat. tahu kok sama abang ini. Aku udah lama kenal. Mana pula ini? Aduh. Ya selamat malam. Ini siapa ini? Siapa ini? Yang baru. Oke, Bang. No name. Ya. Oke bang. Oke silakan. Waktunya dimulai dari sekarang bang. Oke, saya jelaskan Lukas ini ya, Injil Lukas ya. Oke, silakan. Saya jelaskan kok silakan. Apalah bahasa bang ini? Oke, Injil Lukas sudah mulai ya? Sudah mulai ya? Oke, sudah mulai. Ini sudah waktu ya. Oke, kita dengar. Di Injil Lukas, mempertanyakan tentang Injil Lukas Lukas 2 ayat yang ke-22. Sebenarnya kita bisa baca dari konteksnya. Konteksnya dulu. Konteksnya itu bagaimana? Yaitu konteksnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Oke. Kita coba baca dari ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang 23-nya seperti ini sebenarnya satu konteks ya. Saya membawa apa itu bahasa Indonesia bilang apa ini. Nah, dari ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Kita dengar dulu. Saya bacakan, kita semua dengar dulu. Ayat yang ke-23-nya, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Abang baca apa itu bang? Baca kitab aja bang, jangan buku-buku yang lain yang mau baca bang. Aduh. Ini kan kalau saya mau membawakan ini harus saya membawakan tentang satu perikop. Oh iya, ya, lanjut. Kirain abang baca buku-buku apa tadi? Lanjut. Kalau Di Alkitab sana itu perikop bukan per ayat seperti kalian, bukan per ayat yang artinya nggak jelas. Sabar dulu ya kak, sabar ya, kak. Gimana? Dulu Bang Ali kak. Iya lanjut Bang Ali. atau saya menjawab langsung aja apa ya supaya jangan apa. Ya, jawab aja bang. Ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau memang kebingungan orang-orang yang tidak mengimani tentang kitab suci memang bingung kan? Abang Ali ini macam Paulus khotbah aja ini. Ngantuk pula aku. Umur 8 sehingga Pak Batam kita orang tuanya menyerahkan kepada di gereja, bukan gereja menyerahkan kepada Tuhannya. kan kita mau menjelaskan tentang bagaimana mereka bertanya tentang Hayas bertanya tentang ayat yang ke-22 ini. Di sana kan tertulis bagaimana Yesus mereka membawa Yesus Yesus masih bayi yang membawakan orang tuanya. Kedua orang tuanya yang membawa dia seperti pada perintah hukum Taurat. Jadi mereka melaksanakan pada saat itu hukum Taurat pada zaman itu. Jadi dibawa kepada Tuhannya karena Maryam. Mbak, ini lagi diskusi Mbak cerita aja berdua kayaknya. Ya, saya Pak Batam sebenarnya gini, saya diam karena Pak Batam sendiri tidak kondusif tentang izin lah Pak Pendeta ya, berarti kayak gini aja lah temernya Pak Pendeta ya, gini aja lah. Tanya sama orang muslim yang mengangkat Muhammad menjadi Rasul Allah itu siapa? Kak, sabar kak, suami kakak lagi ngomong. Ya inilah temer sesungguhnya, silakan Pak Pendeta, apa yang mau dinarasikan silakan. Oke, baik. Oke, aduh. Oke, baik. Sorry. Tertukar pula. Jadi selamat bergabung ya Mbak ini ya Mbak yang baru bergabung. Jadi kita pakai timer ya. Bukan satu orang aja yang di mute. Semua orang di mute ya Mbak ya. Sabar aja, nggak apa-apa. Kita diskusi edukasi kepada yang mendengar juga ya. Jadi ini yang ditanyakan Kristen ya. Udah 2025 tahun belum ngerti tentang ketuhanan. Sebab ini ditanya apa, jawabnya apa. Yang ku tanya di sini katakan mereka membawa dia ni kan Yesus ni Tuhan kalian ni, benar kan? Ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Ni siapa? Yesus ni yang Tuhan kalian ini kepada Tuhan. Berarti di sini Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Yang ku tanyakan soalan aku itu ya, persoalan Tuhannya Kristen ini diserahkan kepada Tuhan mana? Itu yang ditanya. Ini kalian ditanya mutar-mutar ke sana sini. Diserahkan. Memang diserahkan untuk dibawa ke rumah itu, tapi yang ditanyakan diserahkan kepada Tuhan mana, itu ditanyakan gitu loh. Nah, itu sebab kalian Kristen sampai sekarang udah 2025 tahun Tuhan, anak bukan bapak bukan anak bukan Allah bukan Roh Kudus bukan anak itu Allah. Pusing mendengar kalian Kristen, betul. Yang ditanyakan di sini Tuhan kalian diserahkan kepada Tuhan yang mana, gitu ya. Tapi aku ingin menarik tadi ditanya tentang mengantuk. Memang aku mengantuk sih. Tadi nanti dijawab ini ya tentang Tuhan Kristen diserahkan kepada Tuhan yang mana. Udah 1 menit lagi tinggal ya. Jadi kalau mengantuk ada kisahnya. Jadi teman-teman Kristen jangan sampai berulang ya, sejarah bisa berulang ya.
Jangan sampai jadi seperti Paulus, ya. Ketika dia khotbah, ada orang yang tidur mati. Ada data di Bible ya. Ini ketika Paulus khotbah, jangan jadi seperti Paulus ini, jangan sampai sejarah ini berulang. Kalian ditanya apa, jawabnya apa. Jangan aku jadi seperti Eutikus ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Kerana Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap. Paulus ini congor aja dia. Ini dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati orang ini. Dengar Paulus khotbah lama banget, nggak tahu ngomong apa, mutar ke sana sini. Padahal soalan aku gampang aja. Jadi bisa dijawab ya teman-teman Kristen. Paulus ini Tuhan kalian ini diserahkan kepada Tuhan yang mana? Dikatakan di Lukas 2 nomor 22, Yesus Tuhan Kristen diserahkan kepada Tuhan yang mana? Silakan. Lanjut Bang. Ya, silakan. aspeknya. Oh, di skip Bang. Ya, lanjut aspeknya. Oke. Bang. Oh, siap. Ya, mungkin Bang Farah silakan 3 menit Bang, dimulai dari sekarang. Ya Bang Batam, biar adil gitu ya, biar adil kita kan. Oh, berarti H2H aja ya. Ya, H2H aja ya. jadi Oke, siap Bang. kayaknya kan cuma ada 2, lanjut aja. Oke, Saya siap. nitip pertanyaan yang tadi aja, yang Bang Oke. Hayas itu. Siap, Ya, siap. lanjut. Terima kasih buat teman-teman yang Islam telah berusaha untuk berlaku adil. Terima kasih. Ya, silakan Bang Ali yang dari kekristenan. Oke, kasih waktu dulu kepada ibu yang ini dulu. Nanti Enggak bisa Bang, ini berurutan Bang. Itu udah mulai waktunya Bang, 3 menit tuh Bang. Oke, Lanjut bagus. aja Bang. Oke, saya lanjutkan yang tadi ayat yang ini ya, Pak Hayas tentang mempertanyakan ini tentang 22 ini. Tadi kan saya maunya saya itu kan dari ayat yang ke-21 supaya kita mengerti apa yang dikatakan di sana. Kan banyak ini teman-teman Muslim sering bertanya Tuhan kalau Yesus itu Tuhan. Di sini ada tertulis bahwa menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan siapa lagi? Tuhannya siapa lagi? Berbicara di sini bagaimana? Nah, di ayat ini artinya mereka membawa Yesus sebagai keadaannya sebagai manusia. Aduh, hampir mati. Sebentar. Kok masa Pak Batam? Sorry Bang. Aku hampir jatuh pula tadi Bang. Lanjut Bang. Kalau di Injil Lukas 22 ini artinya berbicara tentang kedagingannya Yesus Kristus. Kan dalam kekristenan mengakui bahwa Yesus Kristus itu ada dua natur sebagai manusia. Memang dia seperti yang tadi saya tampilkan ayat yang sebenarnya satu perikop dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Itu nanti jelas di sana. Kalau bagaimana Yesus disembah pada waktu itu. Dan yang tertulis tentang Pak Hayas berbicara atau mempertanyakan tentang Injil Lukas 22 ini berbicara tentang kedagingan Yesus Kristus. Itu berbicara tentang kedagingan Yesus Kristus. Bagaimana orang tuanya seperti yang tadi ibu yang tadi di bawah ini bilang bahwa mereka membawa Yesus menyerahkan membawa kepada membawa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhannya artinya yang ilahi. Tuhan kan ini gelar yang di atas gelar sebagai master ya. Master yang tidak bisa bahasanya saya kurang ngerti juga. Bagaimana bagaimana untuk berbicara selanjutnya lebih jelas lagi tentang ketuhanan ini. Makanya berbicara tentang Injil Lukas 22 ini tentang kedagingan Yesus. Mereka orang tuanya membawa kepada rumah Tuhan gitu. Itu aja. Iya, terima kasih. Saya sedikit aja ya, Bang Batam. Ini susahnya open kayak begini. Ada kedagingan, ada ketuhanan.
Jadi bingung kan? Kalau disunat bilang kedagingan, Oh, udah nanti selesai kalau bang ya? Udah selesai. Aduh, ketiduran aku bang. Lanjut lanjut iya, bang. nanti kalau lagi bermukjizat itulah keilahian. Jadi on off ini tuannya. Jadi begitu. Jadi yang bikin bingung itu ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, kan tertulis itu tadi Tuhan itu serahkan kepada Tuhan. Jadi Iya, Tuhannya kalau bisa abang Paulus ini kasih juga pertanyaan itu bang. Buat mbak yang satu ini bang, silakan abang. itu kan kemanusiaan. Nah, kalau kalau pas di kandungan atau pas di apa namanya di salib itu apanya tuh? Ketuhanan juga atau kemanusiaan atau apa tuh? Coba nanti dijelaskan ya. Soalnya berarti Tuhannya di dalam kandungan tuh. Jadi Tuhannya on off tuh. Kan begitu. Jadi bikin bingung gitu. Nah, saya rasa begitu aja. Biar lanjut Pak Pendeta Besar. Makasih. Oke bang. Aku skip bang ya. Ya Pak Bang. Terima kasih bang. Ya, Nonem gimana? Aku skip juga. Skip lu, Mbak. Siap. Oke. Kita lanjut ya. Sama Mbak ini yang kekristenan juga ya. Biar adil yang ngomong dua orang. Ya, silakan Mbak. Saya bicara ya. Kalau tadi ayat berapa itu? Lukas 2 ayat 22. Perikop itu menyatakan Yesus masih berusia 8 hari dan dia belum menyatakan pekerjaannya dia. Dia belum menyatakan sifat keilahiannya dia. Jadi orang tuanya tahu bahwa karena dia datang daripada Allah dilahirkan bukan karena perkawinan tapi karena oleh Roh Kudus. Orang tuanya tahu bahwa itu Yesus datang daripada Allah sehingga orang tuanya membawa ke Yerusalem. Itu Mbak pertanyaannya Mbak. Ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan yang mana? Silakan Mbak. Lah, kamu jangan bilang diserahkan kepada Tuhan yang mana. Kamu jelas Tuhannya dia ya cuma satu, Tuhan Bapa, Allah Bapa yang ada hakikatnya, Allah hakikatnya ya. Kan sudah dinyatakan bahwa Yesus belum menyatakan keilahiannya dia, ketuhanannya dia karena masih bayi usia 8 hari. Di mana menurut tradisi, misalnya seperti kayak kita sekarang ini ya, kalau usia berapa 40 hari potong rambut. Nah, seperti itulah. Karena Yesus belum menyatakan keilahiannya dia. Sehingga orang tuanya tahu menyerahkan kepada Tuhan yang mereka percaya. Tuhan yang orang tuanya percaya siapa? Datang dia punya kepercayaan bahwa Tuhan yaitu Allah Yahweh. Sehingga orang tuanya menyerahkan dia kepada Tuhannya yang dipercaya, disembah, kepercayaan orang tuanya. Ya, itu ayat yang daripada Lukas 2 ayat 22. Bukan Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Tuhan Yesus Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus belum pekerjaan dia ketika dia baru usia 30 tahun menyatakan dirinya dia adalah Allah dan juru selamat. Ya. Jadi jangan kalian ini membaca Alkitab itu cuma sepotong-sepotong. Nanti disambung lagi kisah kejadian yang lama diambil lagi sepotong. Nggak jelas. Kalau mau cari kebenaran, bacalah satu persatu perikop. Bacalah ini begitu ya. Bukan satu lompat sana, lompat ke utara, lompat ke selatan, lompat ke timur, lompat ke barat. Seperti juga kalau kita buat ayatmu Al-Quran, lompat ke sana, lompat ke sini. Mau saya pertanyakan kepada Anda. Boleh tidak? Silakan, Mbak. Silakan. Saya mau tanya, siapa yang mengangkat Muhammad menjadi Rasul Allah pertama kali? Oke, itu tolong dijawab nanti ya narasumber dari Islam, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Ya mungkin itu waktu habis. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Bentar ya.
Okey, baik. Jadi siapa yang mengangkat dia? Ya, siapa yang mengangkat dia? Jadi jelaslah Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu di surah Al-Ahzab. Bentar ya, aku buka dulu ya. Di surah Al-Ahzab ayat ke-40 gitu ya. Al-Ahzab ayat ke-40 gitu ya. Jadi jelaskan di sini bentar ya. Okey, di sini Al-Ahzab 40 dikatakan di sini tentang okey, di sini ya dikatakan Muhammad ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Firman Allah di Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat ke-40. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau ditanya siapa mengangkat, ya Allah Subhanahu wa taala. Katakan tentang Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Ya, wajar seorang nabi itu diangkat ya. Tapi kalau Tuhan diangkat, dilantik menjadi Tuhan, ni aneh namanya ya. Jadi berbalik kepada tentang dipertanyakan ni barusan tentang ini yang Kristen ni ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. Yang ditanyakan di sini jangan dikatakan dia berarti dia belum keilahian, belum menjalankan pekerjaan. Masa Tuhan pekerjaan dia Tuhan pekerjaan. Pekerjaan dia apa Tuhan ni? Ha? Nek, makan ikan goreng. Yang ditanyakan di sini bukan pekerjaannya. Yang ditanyakan di sini, mereka ini data valid, bukan kita comot-comot ayat. Kita hanya membaca di Bible kalian. Kalau kalian mau mendengarkan pendeta kalian, omongan pendeta kalian di sini, tak laku kami di sini. Kami ini semua pintar-pintar. Kami membaca apa dia ada di Bible. Di sini katakan apa? Mereka membawa dia. Dia ini jelas kepada Yesus. Kalian yang lantik menjadi Tuhan itu. Kan? Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kutanya di sini, Tuhannya Kristen diserahkan kepada Tuhan mana? Kalau kalian bertanya, oh belum, dia pilihan, dia kedagingan. Bukan. Dijelaskan di Yohanes 20:17, Yesus ni punya Tuhan. Nih, Yohanes 20:17. Nih, Yohanes 20:17. Dikatakan apa sini? Yohanes 20:17. Tuhan kalian punya Tuhan. Yang kutanyakan, Tuhan kalian ini diserahkan kepada Tuhan yang mana? Ini dikatakan di Yohanes 20:17. Dikatakan apa? Nih, akan naik kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Soalanku, diserahkan kepada Tuhan mana Tuhan kalian? Silakan. Oke, bagus. Saya tanggapi. Tadi apa ya? Tadi Pak Bapak siapa berbicara tentang tadi saya tentang Injil Lukas 2 ayat yang ke-22 ini yang memang dalam kekristenan kami memahami bagaimana kedagingan Yesus itu dibawa oleh orang tuanya ke rumah ke gereja. Itu yang dalam untuk melakukan apa yang diperintahkan menurut hukum Taurat. Itu kan tentang kedagingannya. Itu tentang kedagingannya, maka disunat pada 8 hari. Itu kita bisa baca dari apa itu? Dari itu ada tertulis tentang bagaimana Yesus disunat itu. Tadi perikopnya konteks Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Itu tentang kedagingannya yang disunat. Ya, kalau terima ini kalau bagi kekristenan kami sebagai seorang Kristen, kami memahami tentang kitab kami seperti ini. Bagaimana tetapi tentang keilahannya Yesus Kristus tidak bisa kami tidak bisa kami singkirkan, karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Seperti yang tadi saya mau menampilkan ayat-ayat, misalnya kita bisa baca dalam perikop misalnya di Injil Matius 4 tentang pencobaan di padang gurun. Itu konteksnya bagaimana Yesus Kristus mengeluarkan kata-kata sangat dengan yakin dirinya bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu di ayat yang ke-7. Itu pencobaan iblis terhadap Yesus Kristus. Dan yang kedua tadi saya mau menampilkan kalau Yesus itu bukan Allah dan Tuhan.
kenapa di Injil ada ayatnya tertulis dengan jelas Yesus tidak pernah menolak orang-orang yang menyembah dia. Misalnya tadi saya sudah tampilkan di Injil Matius 14 ayat 33 sampai sebenarnya kita baca dari Injil Matius bab 14 ayat yang ke-22 bagaimana tentang mereka menghadapi gelombang-gelombang dahsyat pada waktu itu. Di Injil di Matius 14 yang tadi saya tampilkan itu dengan sangat jelas bagaimana orang-orang di dalam perahu menyembah dia. Jangan comot-comot ayat bang, kata teman abang tadi bang. Baca semuanya biar jelas bang. Ya silakan. Bisa itu. Ya silakan Pak Pendeta. Oke. Yang satu lagi ya? Bisa. Oke, baik. Ini yang dimaksudkan tadi ini. Ditanya apa, jawabnya apa ini abang ini ya. Jadi yang ditanyakan itu Tuhan abang diserahkan kepada Tuhan yang mana. Kalau tentang penyembahan udah aku jawab tadi. Daud pun disembah. Ada nggak Daud membantah? Gak ada. Kalau abang mengambil itu berarti Daud pun Tuhan abang disembah oleh Abigail. Tadi ku tunjukin. Berarti Tuhan abang lagi banyak nanti penambahan Tuhan pula abang ini nanti. Jadi yang ku tanyakan tadi, Tuhan abang ini diserahkan pada Tuhan mana gitu loh. Masa dikata kalau tentang kedagingan. Ini memang daging lah disunat. Kulup tu daging bukan? Kulitnya itu. Termasuk daging lah itu. Kedagingannya. Ada dagingnya dipotong sedikit. Nah, di sini ditanyakan Tuhan abang ini diserahkan kepada Tuhan mana gitu ya. Kalau tentang penyembahan itu topik konteks yang lain gitu ya. Jadi di sini dikatakan Lukas ya, bukan kulkas ya. Kalau kulkas itu yang letak air itu sejuk lagi sejuk. Ini Lukas ya, Lukas 2 titik bertindi 22. Ini yang ditanyakan. Ini sebab sampai sekarang Kristen belum selesai tentang ketuhanan, masih mutar-mutar. Gak ngerti apa tentang ketuhanan. Tuhanmu berapa? Satu. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Botol nggak kalian? Botol. Ini pun kalian nggak ngerti. Ini yang ditanyakan. Tuhan kalian ini diserahkan kepada Tuhan yang mana? Berarti kalau dia belum mulaikan pekerjaan dijawab ibu tadi itu, berarti ibunya nggak tahu Yesus ini Tuhan. Masa seorang Tuhan lagi diserahkan pula kepada Tuhan? Gak nih sendeng pemikiran begini. Berarti ibu ni nggak tahu, berarti Yesus ni nggak kasih tahu dia. Senyap aja. Mentang-mentang dia Tuhan. Ya, jadi dia ditanyakan di sini ya, ibu ya, ini dijawab nanti, jangan kemana-mana perginya. Kedagingan lah, ketulangan lah, nanti masuk pula ke darahan. Darah Yesus, darah Yesus. Apa kalian ini? Yang kutanyakan ya Kristen ya, yang kalian udah pusing selama berapa 2025 tahun nih. Yang ini yang kutanya, mikir kalian. Tuhan kalian ini diserahkan kepada Tuhan yang mana? Itu yang kutanyakan. Adakah Tuhannya Kristen diserahkan kepada Tuhannya Yahudi? Nah, berarti Tuhan Yahudi lebih besar daripada Tuhan kalian. Berarti kalian ya Kristen ya menyembah kepada Tuhan yang Tuhan ini menyembah kepada Tuhan yang lain. Berarti secara gampangnya ya Tuhan bertuhan. Masa Tuhan bertuhan? Aneh-aneh aja. Jadi kalian jelaskan ini, Tuhan kalian diserahkan kepada Tuhan yang mana? Jangan muter-muter, ku salib kalian terbalik nanti. Dijelasin tapi kamu nggak mengerti saja. Kamu jelas, kamu baca itu di perikopnya di atas dibilang apa? Yesus berusia 8 hari dibawa orang tuanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhannya. Nah, di sini Tuhannya yang disembah oleh orang tuanya. Mengerti? Mengerti? 8 hari. 8 hari Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru usia 8 hari. Masih bayi. Menurut kamu bayi bisa berjalan? Saya mau tanya. Kembali kepada Anda. Seperti kalau kamu bawa anakmu masih bayi bersunat, apakah dia langsung bisa lompat-lompat?
Tuhan Yesus datang ke dunia adalah firman yang menjadi manusia. Nanti kamu bilang Muhammad juga firman. Nah kalau Muhammad dari firman, berarti kok Muhammad kok dia bisa kawin-mawin? Jadi mengasal baca ayat itu jangan satu persatu terus diterjemahkan sesuai dengan otak kalian yang picik. Harus pakai hikmat. Ya, baca yang jelas. Oh iya ya, apakah usia 8 hari ketika dia belum menyatakan diri keilahiannya kepada manusia karena dia belum bekerja. Karena Yesus belum menyatakan dirinya, belum mewartakan dirinya. Bagaimana kamu bisa bayi 8 hari bisa berjalan? Yang seperti kalian ngarang bahwa bayi Yesus kecil menciptakan burung dari tanah, nggak ada itu. Tapi kalian bisa ciptakan sendiri dan kalian menyatakan bahwa itu wahyu dari Allah turun. Gimana caranya turun? Begitu ya. Ya. Jadi kamu baca, bilang kepada Tuhan di situ, Tuhan kepada Tuhan. Di situ dijelaskan bayi Yesus usia 8 hari. Bukan bilang bayi Tuhan Yesus diserahkan 8 hari. Bukan, ya. Jadi konteksnya di situ ketika bayi Yesus masih lahir sebagai bayi kecil, dia mengikuti proses-proses yang dijalaninya sesuai bagaimana adanya manusia hidup. Oke, itulah tadi Tuhan. Oke, itulah tadi Tuhan udah mulai bekerja. Sebelumnya Tuhan pengangguran tingkat tinggi. Tuhan lagi beda ya. Jangan bilang Tuhan lagi. Jadi di situ tidak ada bilang Tuhan atau apapun. Diserahkan oleh Tuhannya, bukan Tuhannya Yesus. Ya, silakan tanggapi Pak Pendeta. Waktu sudah habis. Silakan tanggapi Pak Pendeta. Itu Tuhan udah mulai bekerja. Baik, sebentar ya Bang Ali, ini menarik ya. Kita harus kondusif ya. Harus kondusif ya. Sebenarnya waktu aku. Oke. Bukan Bang Ali. Bang Ali UA ditanya apa kemana. Ini ibu ni mungkin menarik sedikit ya. Oke, Sedikit ya. Bang Ali lambat apa? Ngantuk orang dengar Bang Ali. Sebentar Bang Ali, ini sama ibu ni bentar ya. Nah, jadi Mbak apa? Panggil apa ya? Mbak apa yang enggak tahu ya, Mbak aja ya. Jadi di sini kan kita hanya berpandukan kepada ayat, Mbak. Gitu ya. Kita enggak mungkin ke mana-mana di situ. Berdasarkan ayat itu Sebentar Ibu. Ya. Oke, Ibu, bentar. Tadi Hayas, Pak Hayas tadi kan saya sudah bilang. Ya. Yang tertulis tentang ayat ini, Injil Lukas ayat 22 ini tertulis jelas. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa itu ya. 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 Mereka membawa dia di sini memang Yesus ke Yerusalem. Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena kamu gini, sebenarnya pakai timer supaya kita jangan saling memotong lah. Enggak, yang ditanya di sini dia ni siapa? Iya, makanya saya mengerti pertanyaan kamu. Dalam enggak. Kami sebagai seorang Kristen memanggil Yesus itu Tuhan. Nah, berarti di dia sini kan tertulis Tuhan lagi Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, ini mereka menyerahkan kepada Tuhannya siapa lagi? Itu dia aku tanya, itu yang kami tanyakan tadi. Tadi kan saya enggak dijawab. Itu loh. Hafiz, Hayas sebentar. Ya. Tadi kan saya sudah bilang yang menyerahkan mereka orang tua membawa Yesus ke Yerusalem. rumah Kang Yerusalem. Yerusalem. Lambat abang ini. Pada Yerusalem. Yerusalem. Tentang kedagingannya. Tadi kan saya sudah bilang. Kedagingannya. Kedagingannya sebagai seorang manusia. Seperti Yesus sendiri. Berarti Yesus manusia dia, bukan Tuhan. Aduh. Tadi kan saya sudah bilang, sebelum waktu timer kita mulai kan saya sudah bilang dari awal tadi. Masalah abang lambat, abang nggak nyambung, ditanya apa sama dengan ibu makanya juga ditanya apa jawabnya kan dalam apa pikiran gitu. kalian. Sama-sama saya sudah jelasin otak kamu aja yang nggak nyampe. Oke, baik ya. Sebentar Bang Ali, mungkin ibu ni sedikit ini Bang Ali ya.
Jadi ibu yang ditanya tadi, mereka membawa dia. Berarti kalau ibu mengatakan, oh berarti Yesus belum jadi Tuhan ketika ini. Ibu, belum dilantik dia. Bayi kamu baca nggak di atas? Sebentar Ibu. Saya yang jawab, Bu. Saya yang jawab. Coba kamu baca Hayas, coba kamu buka lagi Injil. Sebentar, Bang Ali. Ini Ayat 20 sampai 30, Pak. Coba. Sudah. Kalau Yesus sudah, kalau banyak-banyak kita ini kita nggak nyambung. Ini edukasi yang menarik, kita edukasi sebagai ya. seorang manusia memang ada kekurangan pikirannya, memang harus kita mengakui semuanya. Sebab ibu ni pun jangan mengikuti perkataan ibu tadi. Bukan. Ibu ini mengatakan dia belum menyatakan. Berarti ini berbohong loh. Lukas berbohong loh, ataupun malaikat berbohong loh sini. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini hari apa ini? Juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Tuhan lahir loh. Masa malaikat berbohong? Berarti mereka udah tahu yang Yesus ini adalah Tuhan gitu. Kok masa Pak siapa ini kok masa gimana? Tidak menghormati waktu kita saat berbisa. Masalah abang lambat, abang kemana-mana pergi. Enggak apa-apa lah, sama ibu ini aja. Ibu ini sedikit bijak juga. Ibu ni apa ibu? Protestan ataupun Katolik ibu ini? Ibu ini. Coba. Hayas. Prosetan, okey baik. Ya, sebentar Bang Ali. Ibu ini ingin menjawab. Bisa menghina saya. Sebentar. Prosetan, yang kalian prosetan, kalian. Jangan emosi, Bu. Kita santai aja, Bu. Jangan emosi, kita santai aja. Sebentar. Jin aja di muslim kan, ada jin muslim, ada jin ini. Lah ya prosetan siapa? Sebentar, Ibu. Jangan gitu. Kita nggak ada loh. Jangan bilang prosetan ya. Jangan bilang masa ibu. Kalau di Bible itu malaikat. Ibu santai aja, Bu. Ibu santai aja. Kita jangan menghina, menhujat. Saya mau ruang diskusi seperti ini. Saya sangat suka sekali. Kita tenang aja, Bu. Ya. Prosetan ya. Yang prosetan itu siapa? Saya bertanya. Aku ngomong apa prosetan? Gini. Aku takut ibu ini seperti ini sebab di Bible dikatakan iblis pun menyamar menjadi sebagai malaikat terang. Aku tengok ibu ni iblis ni kayaknya. Mana aku tahu ibu ni. Yang ngomongin. Hayas. Gitu ya, Bu. Jadi sebentar. Ini Bang Ali, kita fokus kepada topik. Ini Pak Hayas. Baik, yang ditanyakan di sini ya Bang saya sudah Ali, tahu pertanyaan tadi. Tuhan Yesus kalau sebagai orang Kristen itu memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan? Okey, Tuhan. Di sini ada tertulis di Injil Lukas 2 ayat 22 ini. Dia ini siapa? Tadi kamu bertanya begitu kan? Benar. Terus kalau Yesus itu Tuhan, mereka membawa Yesus ini menyerahkan kepada Tuhan siapa lagi? Itu kan pertanyaan kamu. Betul nggak? Nah, itu dia. Oke. Makanya kamu bisa diam nggak? Silakan, Bang Ali. Teman-teman di bawah dicatat ya, ini pelajaran penting. Dalam kekristenan mengakui bahwa Yesus itu ada dua natur. Natur sebagai kemanusiaannya dan yang keilahiannya memang tidak pernah akan hilang dari dirinya. Ya. Selalu melekat sampai sampai kesudahan zaman. Jadi ketika ini Yesus ini ketika dia itu adalah kedagingannya kita fokus kepada poinnya. Kita terus kepada poinnya. Ketika 8 hari ini, Yesus ini sudah Tuhan ataupun belum dia? Gimana Pak? Oke, makanya ketika 8 hari ini, ketika Yesus dibawa ke Yerusalem ini, Yesus ini yang di keimanan Kristen, dia sudah jadi Tuhan ataupun belum jadi Tuhan dia? Dalam kandungan pun dia sudah Tuhan. Coba kita buka Injil Lukas. Okey, baik. Berarti dia Tuhan. Injil Lukas dalam kandungan. Berarti Tuhan makanya ini. saya mau tampilkan dalil kepada kamu supaya kita tampilkan, kita bahas sama-sama. Sabar. Kita fokus. Jangan lompat-lompat. Itu ibu ni marah nanti. Dia enggak bisa lompat-lompat dia. Nah, di sini dikatakan. Kamu jangan ikuti perkataan tadi ibu itu. Makanya tadi kan saya sudah bilang. Sebentar dulu, Bang Ali. Manusia kan ada kekurangan pikirannya. Dan bahasanya juga memang harus ada kekeliruan lah. Kok masa kamu mengikuti terus apa yang dikatakan ibu tadi sih? Kamu paham? Ibu itu ngomong gitu. Aku catat. Berarti kamu enggak bersetuju sama ibu ini. Enggak setuju dia sama ibu ini. Dengar dulu. Setuju.
Bukan tidak setuju. Salib terbalik juga. Saya mengakui Enggak di dia sini. adalah teman saya. Sebentar Bang Ali, Bahkan sebentar. kamu Sibuk yang fokus bukan lu apa yang seagama kutanyakan. dengan Nanti Bang Ali saya, enggak kamu fokus. juga Mau adalah jawab teman gimana saya. gitu loh. Aduh, sabar. Nah, jadi ketika 8 hari ini kan Yesus sudah jadi Tuhan nih. Menurut keimanan kamu kan? Gitu kan? Nah, jadi Yesus yang sudah Tuhan ini dibawa ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Soalan kita di sini, soalan kami di sini, Tuhannya Kristen, Tuhannya Abang ini diserahkan kepada Tuhan yang mana? Gitu loh pertanyaannya. Bang, yang mutar-mutar. Tampar nanti. Silakan. Oke. Ya. Bisa saya tanggapi ya? Silakan. Bang. Oke. Makanya gini, tadi kan sebenarnya kamu Silakan, mendengar Bang. perkataan yang tadi dan itu. Sebenarnya tadi kan saya sudah bilang, manusia sebagai manusia selalu ada kekurangan. Paham kan? Iya. Tampak ya, iya. Itu berarti sudah finish ya. Kamu jangan mengangkat lagi tentang apa. Tampar juga Bang. Memang sudah. Jangan nyerah gitulah. Tidak nyerah Pak. Coba diamlah. Jadi Tuhan Abang diserahkan kepada siapa ini? Coba dijawab dulu Bang. Abang gimana sih? Tadi kan saya sudah bilang bagaimana. Tadi kan saya sudah bilang. Dalam kami sebagai seorang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah mempunyai dua natur kemanusiaannya. Makanya tadi dari awal saya sudah bilang dia pernah makan, dia pernah tidur, ya. Nete. Iya, gini Hayas, saya dulu dengar. Hayas, kalau saya saya tidak bisa menjelaskan yang sejelas-jelasnya, tetapi kalau saat saya hanya berbicara tentang sebagai manusia, Oke, Bang Ali, kita ngerti kita ngerti. Itu yang kutanyakan tadi. Ketika dia berusia 8 hari ini, Yesus ini udah Tuhan atau belum dia? Makanya ketika dia 8 hari ini. Tadi saya mau minta kamu coba baca Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Coba kita lihat di sana. Coba kamu tampilkan dulu. Kamu tampilkan dulu. Bacakan aja lah Bang. Abang nggak bisa lompat-lompat juga sih Bang. Nanti pusing nanti. Abang ini lompat-lompat pula. Makanya kita kalau kamu mau bertanya tentang Yesus Bang Ali, dia sudah Tuhan atau belum? Bang Ali, izin Bang Ali. Ya, silakan Pak. Pendapat Bang Ali ini bertentangan sama pendapat ibu ini. Ibu ini lebih tahu seorang anak itu, seorang tadi kan sebentar. Ibu ini lebih tahu yang melahirkan seorang anak. Nggak mungkin menurut dia seorang anak berumur 8 tahun menjadi Tuhan. Tadi dibantah berkali-kali sama ibu ini. Nah, itu dia. Sementara Bang Ali 8 hari. Nah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin seorang anak menjadi Tuhan. Belum bisa ngapa-ngapain Bang Ali. Iya. Jadi Bang Ali. Bisa. Kalau 8 hari bisa Bang Faras. Nenek, itu bisa. Iya, itu. Iya, jadi ibu ini lebih tahu, dia yang melahirkan, dia yang menyusui Bang Ali. Iya. Jadi Bang Ali jangan memaksakan seorang bayi yang kecil menyusui, memaksakan menjadi Tuhan. Gak mungkin menurut ibu ini. Agak lebih lucu paham, lebih tahu daripada Bang Ali. Itu maksudnya. Agak lucu ya. Tuhan bayi ya. Lucu bunyinya Tuhan bayi. Kelahiran Yesus sudah ada dalam. Berarti ibu, Tuhan ibu pernah bayi ya? Belum menyatakan dirinya. Seperti saya baca lagi ya, saya baca ya. Ya, baca. Bacalah. Baca firman dan jangan dalam baca hati, firman dalam hati, Bu. Enggak dengar kami. Sini. Sama pula yang itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Siapa yang